Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juharman dengan nomor induk mahasiswa 19 15 62 01 016. Prodi Sistem Komputer semester 5, mata kuliah Pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Andi Patombongi, SSI, MKOM. Pada hari ini saya akan membuat video untuk menjelaskan dan memberikan contoh pengimplementasian dari kelas, atribut, metode, konstruktor, modifier, inheritance, polimorfisme, abstrak class dan metode, serta interface. Nah, untuk pertama-tama itu kelas yaitu blueprint atau cetak biru untuk menciptakan instans suatu objek. Jadi semua yang berhubungan dengan objek akan ditampung pada kelas ini, mulai dari atribut, metode, konstruktor, dan sebagainya. Dan hanya satu yang boleh bersifat publik. Jika lebih dari satu, maka akan terjadi error. Selanjutnya itu ada atribut. Nah, atribut adalah data yang berada pada kelas yang mempresentasikan karakteristik dari suatu objek, contohnya manusia. Nah, contoh objeknya itu manusia. Nah, untuk atributnya, hal yang mempresentasikan dari manusia itu mungkin bisa namanya, jenis kelamin, tinggi badan, serta berat badannya. Selanjutnya itu ada metode. Metode adalah hal yang dialami oleh suatu objek. Nah, jadi kita ambil contoh, misalkan objeknya itu manusia. Nah, hal-hal yang mungkin dialami oleh objek, contoh objeknya manusia, jadi hal-hal yang mungkin dialami oleh objek manusia ini, mungkin objek manusia ini, bukan mungkin, tapi memang yang terjadi, jadi objek manusia ini akan makan, terus tidur, berjalan, berlari, minum, bahkan kerja. Nah, bisa ditambahkan dan metode ini bisa ditambahkan parameter dan bisa mengembalikan nilai dengan tipe data primitif. Kalau tidak kita bisa menggunakan void. Selanjutnya itu ada konstruktor. Nah, konstruktor ini untuk memberikan nilai awal pada objek dari suatu kelas dan juga bisa mempunyai parameter bisa banyak atau bisa lebih dari satu. Selanjutnya itu ada modifier. Akses modifier adalah tingkat akses yang diberikan kepada user terhadap satu kelas, atribut, metode, atau konstruktor. Maaf, saya ulangi. Tadi di konstruktor, di akses modifier, akses modifier adalah tingkat akses yang diberikan kepada user terhadap satu kelas, terhadap atribut, terhadap atribut, metode, atau konstruktor. Akses modifier untuk kelas yang digunakan saya ulangi. Tadi di akses modifier. Nah, akses modifier adalah tingkat
akses yang diberikan kepada user terhadap suatu kelas, terhadap atribut, metode, atau konstruktor. Akses modifier untuk kelas yang digunakan ada dua, yaitu public dan default. Nah, apabila public itu bisa digunakan oleh public. Nah, sedangkan untuk default itu sendiri hanya dapat digunakan oleh kelas yang berada pada satu package. Nah, untuk akses modifier itu atribut berikutnya untuk atribut metode konstruktor bisa memakai 4, yaitu public, private, protected, dan default. Selanjutnya itu ada inheritance atau pewarisan, merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas objek turunan dengan konsep inheritance. Sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan, misalkan saja antara entitas bapak dan entitas anak. Nah, selanjutnya itu ada polimorfisme. Nah, dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk. Metode yang berbeda meskipun namanya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda. Namun tipe dan parameternya itu juga berbeda. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan kamu untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya, kita memiliki 3 kelas yang berbeda, yaitu kelinci, kucing, dan sapi. Di mana 3 kelas tersebut merupakan kelas turunan dari kelas hewan. Selanjutnya itu ada abstrak class. Abstrak class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turun dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak class umumnya akan memiliki abstrak method. Abstrak class digunakan di dalam inheritance atau pewarisan kelas untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak class. Abstrak class digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam program objek. Selanjutnya ada konsep dasar abstrak class dan abstrak method yang akan lebih mudah dipahami dengan contoh. Misalkan kita ingin membuat kelas yang terdiri dari berbagai jenis komputer, seperti kelas laptop, kelas PC, dan kelas netbook, dan lainnya. Seluruh kelas ini tentunya memiliki sifat-sifat komputer, seperti memiliki spesifikasi, memiliki prosesor, dan membutuhkan listrik. Di dalam implementasinya, kita bisa membuat seluruh kelas ini diturunkan dari kelas komputer. Selanjutnya ada abstrak method. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang diimplementasi ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari
Maaf, saya lanjutkan. Abstrak method tadi abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah adalah metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada. Selanjutnya itu ada interface. Objek interface adalah sebuah kontrak atau perjanjian implementasi metode. Bagi kelas yang menggunakan objek interface, kelas tersebut harus mengimplementasikan ulang dari seluruh metode yang ada di dalam interface. Dalam pemrograman objek, penyebutan objek interface sering disingkat dengan interface saja. Nah, jika Anda telah mempelajari abstrak kelas, maka interface bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari abstrak kelas, walaupun secara konsep, teoritis, dan tujuan penggunaannya berbeda. Sama seperti abstrak kelas, interface juga hanya berisi signatur dari metode, yakni hanya nama metode dan parameternya saja jika ada. Nah, namun isi dari metode akan dibuat ulang di dalam kelas yang menggunakan interface. Jika kita menganggap abstrak kelas sebagai kerangka atau blueprint dari sebuah kelas-kelas lain, maka interface adalah implementasi metode yang harus tersedia dalam sebuah objek. Interface tidak bisa disebut sebagai kerangka kelas. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba melakukan pengimplementasian dengan menggunakan aplikasi NetBeans.
Jatuh. Kok biasanya dulu buat pakai tutup pakai kamera HP kok bisa kan mana sama pakai gelasnya pakai ini bisa keluar enggak bisa nih dikasih keluar bisa dikirim juga tidak lah kirim oh bagian atasnya ada ya serba nih itu pakai kakak sebelum nih dengan sekali cok sakit pak
Tapi apa catering? Sudah HP-mu ke catering spot. Ya, nanti spot itu. Ini yang kan kok. Ada sama matanya terus pakai dia. Dia ini pakai HP-ku, pakai tangan. Terus ini itu ini enggak enggak. Makin dulu ini dulu. Berapa ini yang dia tuh? Berapa ini semua? Hah? 600. Sampai ini dari 10 dari 11 lah. Belum keluar ini.
kemudian konstruktor. Yang keempat, konstruktor untuk memberikan nilai awal pada objek, dari kalkulus, dan juga bisa mempunyai parameter sebanyak lebih dari satu. Kemudian modifier. Nah, jadi tadi saya telah di sini saya telah melakukan contoh pengimplementasian dari program-program OOP tersebut. Nah, di sini ada saya jelaskan dulu masalah kelas. Nah, bagian kelas itu di sini ada kelasnya itu ada kelas manusia, sama ada kelasnya itu ada kelas dosen juga. Ada kelas dosen. Nah, selanjutnya itu ada atribut. Nah, atribut itu bisa kita tambah dengan integer name. Nah, atribut itu bisa kita tambah dengan integer name. Nah, selanjutnya itu ada metode. Ya, jadi metodenya itu bisa belajar. Nah, selanjutnya itu ada bagian konstruktor. Nah, konstruktor itu ada public. Nah, selanjutnya bagian modifiernya itu ada public, sama bisa kita tambahkan dengan bisa kita menggunakan dengan namanya protected integer name. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya modifier. Nah, modifier itu ada public juga. Ada public. Maaf. Protected name. Yaitu ada bagian modifier itu tadi ada bisa kita gunakan protected name. Nah, selanjutnya itu bagian inheritance. Nah, itu dari inheritance itu ada pewarisan. Nah, pewarisan dari kelas mahasiswa dan dosen ini adalah pewarisan dari manusia. Nah, selanjutnya ada polimorfisme atau bentuk dari Nah, selanjutnya itu ada pada polimorfisme atau banyak bentuk dari manusia. Nah, banyak bentuk dari manusia itu ada dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya itu ada abstrak kelas dan abstrak method. Nah, selanjutnya itu ada abstrak kelas dan abstrak method. Nah, untuk abstrak kelasnya sendiri itu ada abstrak kelas itu jadi kelas manusia. Nah, selanjutnya itu untuk abstrak method. Abstrak method itu bisa kita ambil dari abstrak void belajar. Nah, untuk interface-nya itu ada interface manusia. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan kata akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.